Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, di sini ada Ibu Guru Sari dan Bapak Guru Ayu. Halo. Ya, anak-anak Sekolah Minggu, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker. Nah, sekarang ini corona semakin berbahaya. Kita tidak belajar di sekolah, kita harus belajar online. Kita juga harus sekolah minggu secara online. Nah, karena itu anak-anak, kita harus memperhatikan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, supaya kita semua boleh tetap sehat, terhindar dari virus corona. Kita punya Tuhan Yesus yang menjaga kita, tapi kita juga harus menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Nah, Tuhan Yesus sudah jaga kita sejauh tadi malam. Kita boleh tidur dengan nyenyak. Hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita harus memuji Tuhan setiap waktu. Dari terbit matahari sampai matahari terbenam, setiap waktu kita mau memuji Tuhan. Anak-anak Sekolah Minggu silakan berdiri. Kita menyanyikan pujian dari terbit matahari. Ayo semangat. Oke, gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, silakan duduk kembali. Anak-anak Sekolah Minggu, bukti kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus rajin berdoa.
Iya, kita datang meminta kepada Tuhan. Kalau kita sedih, kita datang berdoa kepada Tuhan. Kalau kita senang, kita datang berterima kasih juga kepada Tuhan. Kalau kita mau sesuatu, kita minta kepada Tuhan. Tuhan dengar doa kita. Ya, pasti Tuhan mendengar doa kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Seperti pemazmur juga selalu berdoa kepada Tuhan. Kita baca dari kitab Mazmur, yang punya Alkitab dan bisa membaca. Kita buka kitab Mazmur pasal 6. Kitab Mazmur pasal 6 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya, silakan berdiri. Kita menyanyi baca kitab suci. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, Makin tinggi. kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Selamat pagi adik-adik. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat berkat lindungan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab, tapi sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami, anak-anak sekolah minggumu, kembali datang beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk dapat memahami makna dari cerita ini dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel dalam perjalanannya mengalahkan bangsa-bangsa dan terakhir mereka mengalahkan bangsa Amori, tibalah mereka di seberang Sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka membuat kemah di sana. Nah, di dekat sana adik-adik ada seorang raja yang sangat gusar, sangat galau. Karena dia takut. Dia melihat, mendengar betapa perkasanya orang Israel dengan perlindungan Tuhan bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang mereka sudah lewati. Nama raja ini adalah Balak. Nah, karena ketakutannya, lalu Balak menggalang sekutunya dekat-dekat situ, dekat sekitar daerahnya. Mereka lalu berpikir untuk mendatangi seorang yang memiliki kemampuan adik-adik. Jadi orang ini bisa meramal, bahkan dengan kemampuannya itu katanya, kalau dia mengutuk, maka bangsa yang dikutuk itu pasti akan terkutuk. Nah, setelah itu, Balak mengirim utusannya. Balak mengirim utusannya dengan uang upah untuk penenungnya. Jadi, mereka tibalah dan bertemu dengan bapak tadi. Nama orang yang bisa meramal itu adalah Bileam. Nah, adik-adik, mereka, orang-orang utusan ini lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengatakan, kami diutus Balak dan dengan pesan bahwa kutuklah ada sebuah bangsa yang keluar dari tanah Mesir. Kutuklah mereka, sehingga setelah itu kami akan maju berperang melawan mereka dan kami pasti menang.
orang ini, Pak Bileam tadi ini dia mengatakan, ya sudah kalau gitu kalian tinggallah dulu bermalam di sini. Saya ingin mencari apakah Tuhan berkenan untuk hal ini. Setelah itu malam harinya Bileam datang kepada Tuhan, dan dalam dialog itu Tuhan melarang Bileam untuk berangkat bersama dengan utusan Raja Balak itu. Setelah itu utusan ini pulang kepada Raja Balak, dia menyampaikan hasil pertemuannya dengan Bileam, tetapi Raja Balak tidak putus asa adik-adik. Dia mengirim utusan yang lebih banyak lagi dengan jumlah dengan status yang lebih terhormat dari orang-orang yang sudah dikirim sebelumnya. Mereka sampai ke sana, menyampaikan pesan bahwa berapapun engkau akan dibayar tinggi oleh Balak, berapapun engkau akan dibayar asal kau mau mengutuki orang Israel, memberi sumpah serapah. Nah, tetapi Bileam menjawab, biarpun Balak membayar saya dengan emas dan perak seistana penuh isinya, tetapi sekali-sekali saya tidak dapat berbuat sesuatu kejahatan yang melawan kehendak dari Tuhan Allahku. Tetapi dia katakan dia katakan Bileam, baiklah, tinggallah di sini, saya akan mencari tahu apakah Tuhan berkenan saya pergi dengan kalian atau tidak. Setelah itu adik-adik, Balak datang lagi kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada Balak, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi ingat, yang harus kau sampaikan kepada mereka, itu adalah perkataan yang kutaruh di mulutmu. Esokan paginya, berangkatlah Bileam diiringi oleh 2 orang bujangnya. Nah, Bileam ini berangkat menuju ke tempat Balak tadi itu mengendarai keledai betina. Nah, di tengah jalan, keledai betina ini melihat malaikat Tuhan yang menghunus pedangnya. Kenapa? Karena Tuhan murka terhadap apa yang akan dilakukan oleh Bileam. Dia melihat, tetapi Bileam tidak dapat melihat adik-adik. Yang bisa melihat itu cuma keledainya. Setelah melihat malaikat Tuhan itu, keledainya berbelok. Dia masuk ke dalam ladang-ladang, menghindari malaikat Tuhan yang di jalan tadi. Melihat hal itu, Bileam memukul kepala keledainya dan mengarahkan kembali ke jalan. Setelah itu, malaikat Tuhan itu pergi lagi. Dia tiba di sebuah tempat yang dekat kebun anggur, dan di sana ada tembok. Nah, di sana keledai Bileam ini kembali melihat ada malaikat Tuhan. Akhirnya keledai ini lewat dengan mensenderkan badannya ke tembok sehingga kaki Bileam terkena pada tembok yang ada di sana. Kembali lagi Bileam memukul kepala keledainya dan mengarahkannya kembali. Hingga suatu kali mereka tiba di jalan yang sangat sempit sehingga tidak ada tempat untuk mau berbelok ke kiri atau ke kanan. Akhirnya melihat malaikat Tuhan berada pasti di depannya, sudah keledai Bileam ini lalu manuk kepalanya ke tanah, sehingga dengan posisi Bileam masih di atas di atas keledai, sehingga Bileam kembali kaget. Dia katakan Bileam, kalau saja saya memiliki pedang saat ini, kau sudah kubunuh. Nah, setelah itu Tuhan membuat keledai Bileam ini bisa berbicara. Ngapa engkau segitu saya? Saya ini keledaimu. Saya sudah lama menemanimu. Apakah pernah saya berbuat seperti ini? Artinya, apakah pernah saya mau coba mencelakaimu? Jawab Bileam, tidak pernah. Nah, setelah itu Tuhan membuat mata Bileam terbuka, dan betapa kagetnya dia. Ternyata di depan ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus. Lalu Bileam turun dari keledainya dan sujud ke tanah. Dia bermaksud untuk berputar balik, tapi malaikat Tuhan mengatakan, terus saja perjalananmu, tetapi ingat, yang harus kau sampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, Bileam melanjutkan perjalanannya, dan singkat cerita, Bileam Bileam disambut oleh Raja Balak, karena Raja Balak mengetahui bahwa Bileam datang memenuhi undangannya, maka Balak menjemput Bileam itu di perbatasan paling luar dari kerajaannya. Sampailah dia ke sana.
betapa bersuka citanya Balak karena dia berpikir bahwa Bileam pasti datang untuk menyumpahi, memberi kutuk kepada bangsa Israel. Setelah itu keesokan harinya Balak membawa Bileam naik ke bukit Baal. Dia memperlihatkan, itu sana orang Israel, silakan kau kutuk mereka. Bileam mengatakan kepada Balak, dirikan bagiku 7 mezbah di tempat ini, dan berikan korban persembahan 1 lembu jantan dan 1 domba jantan untuk tiap mezbah. Sudah itu korban bakaran itu dibakar. Bileam katakan sama Balak, berdiri dari samping korban bakaran ini, persembahan ini, nanti saya mau pergi mencari apakah kehendak Tuhan. Lalu pergi Bileam agak keluar dari tempat itu, dia mencari kehendak Tuhan. Setelah itu dia kembali dan Bileam mengucapkan apa yang ditaruh oleh Tuhan dalam mulutnya. Adik-adik tahu enggak apa yang dia katakan Bileam? Bileam bukannya mengutuki bangsa Israel, tetapi Bileam malah memberkati bangsa Israel. Melihat hal itu, Balak marah. Ya, seperti ini harusnya ceritanya. Setelah itu, Balak berkata sama Bileam, oke, saya bawa ke sana lagi. Mereka lalu pergi ke suatu gunung, namanya Gunung Pisgah. Balak kembali naik ke atas, membawa Bileam, tetapi seperti tadi, Bileam minta didirikan 7 mezbah, dan masing-masing mezbah itu ditempatkan korban persembahan 1 ekor lembu jantan, dan 1 ekor domba jantan untuk tiap mezbah. Habis itu, Bileam berkata seperti tadi, tinggallah di sini, saya mau mencari apa kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, pergi di sana, habis itu Bileam kembali lagi, dan Bileam masih saja memberkati orang Israel, bukan mengutukinya. Lalu marahlah Balak. Dia bilang, Balak, saya memanggilmu ke sini itu untuk mengutuki bangsa itu, bukan malah memberkatinya. Sekali-sekali kalau kau tidak mau memberkati mereka, kalau kau tidak mau mengutuki mereka, janganlah engkau memberkati mereka. Setelah itu, dibawalah Bileam oleh Balak ke Gunung Peor. Di sana, di depan hutan belantara, diperlihatkanlah, itulah orang-orang Israel. Mereka berkemah dengan menurut sukunya masing-masing. Lalu Balak meminta Bileam sekali lagi untuk mengutuki orang Israel. Tetapi seperti sebelumnya adik-adik, Bileam sudah mengetahui bahwa adalah hal yang baik jikalau dia memberkati orang Israel. Setelah itu, Bileam mengucapkan sajak yang memberkati orang Israel, dan betapa geramnya Raja Balak ini sambil dia mengepalkan jari-jarinya, dia sangat marah, lalu dia mengusir Bileam. Dia katakan, sesungguhnya aku akan memberi kepadamu upah yang besar, tetapi sepertinya Tuhan menghalangimu untuk memperoleh upah itu. Bileam lalu diusir oleh Balak, kembalilah ke negerimu. Tetapi sebelum pergi adik-adik, Bileam memberikan nubuatan, penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi masing-masing orang Israel, Moab, Midian, dan orang-orang Keni, orang-orang yang ada saat itu, Bileam menyampaikan nubuatan tentang mereka. Singkat kata, Bileam kembali ke tempatnya, dan Raja Balak pun pulang. Nah, adik-adik, setelah itu orang Israel hidup di situ, tetapi mereka jatuh dalam cobaan karena mereka digoda oleh perempuan-perempuan Moab, dan mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab, serta turut menyembah dewa-dewa bangsa Moab, yaitu dewa-dewa Baal Peor. Melihat hal itu, Tuhan sangat murka, dan Tuhan menulahi orang Israel dan memakan korban 24.000 jiwa dari orang-orang Israel. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita pagi hari ini? Yang pertama, Tuhan adalah Raja yang berkuasa. Tuhan adalah pemilik kehidupan ini. Jadi sekalipun Balak merencanakan
sebuah kejahatan merencanakan kutuk bagi orang Israel, tetapi Tuhan merubah kutuk itu menjadi berkat. Jadi adik-adik bisa lihat tadi 3 kali Balak mencoba untuk meminta Bileam mengutuki orang Israel, tetapi Tuhan merubah kutuk itu menjadi berkat bagi orang Israel. Nah, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajarnya belajar juga untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi mungkin kita tidak perlu mengutukin orang, tapi marilah kita sama-sama belajar untuk mengucapkan kata-kata yang positif, yang sifatnya membangun sesama kita. Nah, selain itu adik-adik, kita juga bisa melihat bahwa Balak itu dengan harta kekayaan yang dia punyai, dia merencanakan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi dari sini adik-adik kita mesti belajar, kita memandang bahwa segala berkat, segala harta kekayaan yang kita peroleh, itu kita berikan, itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk rencana jahat seperti yang direncanakan oleh Balak, ingin mengutuki bangsa Israel dengan mengeluarkan biaya besar. Tetapi Tuhan mau apa yang Tuhan berikan kepada kita, semua talenta kita, berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari situ adik-adik, kita mesti berpikir bahwa kita jangan seperti Bileam yang memperoleh harta kekayaannya itu dari pekerjaan meramal seperti itu dan mengutukin, menyumpahi orang-orang lain. Karena Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita mencari harta kekayaan itu dengan jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik bisa melihat hal itu kepada orang tua kita di rumah. Orang tua kita berangkat pagi, pulang sore, kecuali dalam pandemi ini adik-adik, orang tua kita mungkin work from home, tetapi dalam kondisi normal, agak percaya, orang tua kita mencari rezeki itu dengan cara yang baik. Karena orang tua kita sadar, rezeki ini untuk kita, untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanannya. Jadi marilah adik-adik kita belajar untuk berkata hal-hal yang positif, jangan menjumpai orang, dan kita belajar untuk mempergunakan harta kekayaan atau talenta yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab yang berubah dengan cerita kita tadi, yaitu dari Bilangan pasal 23 ayat pertama sampai 26. Bilangan pasal 23 ayat pertama sampai 26. Kakak akan bacakan di sini dan adik-adik silakan ikuti di rumah. Bilangan pasal 23 ayat pertama sampai 26. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi, mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah ini telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku suruh datang oleh Balak raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub
dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku akan menyerapa yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apa yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapa musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai ke puncak gunung Pisgah. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini, di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apa yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sanjaknya katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada manusia yang sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-sekali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-sekali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Terpujilah Kristus. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah belajar firman Tuhan, cerita Alkitab. Nah, Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kita. Anak-anak, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita dengarkan firman Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Anak-anak sekolah minggu, uang persembahan yang sudah dimasukkan di pundi persembahannya, taruh di amplop, nanti diberikan kepada orang tua, minta tolong antar ke guru-guru sekolah minggu terdekat dari rumahnya.
Nah, sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, seperti yang baik, bersyukur kepada Tuhan. Doa persembahan dan doa. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kami Tuhan. Kami masih bisa beribadah bersama, karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tapi Tuhan, mungkin juga ada di antara teman-teman kami Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sehingga tidak bisa beribadah online bersama kami. Tuhan, Engkau datang kepada mereka, Engkau memilik mereka, Engkau memberikan mujizat-Mu. Biarlah minggu depan Tuhan, mereka sudah dapat sembuh dan dapat bersama-sama kami lagi beribadah. Kami juga berdoa Tuhan, buat teman-teman kami yang seminggu kemarin dalam sukacita, karena Tuhan menambahkan usia mereka. Tuhan, biarlah Tuhan menyertai mereka dalam pertumbuhan, memberikan mereka akal budi, hikmat-Mu, sehingga mereka dapat bersekolah dengan baik walaupun sistem online dan dapat menjadi teladan di manapun mereka berada. Kami juga berterima kasih Tuhan buat orang tua, kakek, nenek, oma, opa, saudara-saudara, om, tante yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, kehadiran kami di tengah-tengah keluarga kami itu bukan sebuah kebetulan, tetapi itu semata-mata dalam rencana Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti maksud Tuhan. Orang tua kami Tuhan yang sudah berlelah dalam mencari berkat bagi kami Tuhan, dalam menunjang kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, berikanlah juga mereka senantiasa kesehatan Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang ada di Jemaat Silo Campagaya, serta kakak-kakak kami yang menjadi pengurus sekolah minggu Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka senantiasa hikmat-Mu Tuhan dalam mengelola pelayanan ini. Pada Bapak dan Ibu Pendeta, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka, dalam pelayanan mereka, dan dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah kami Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami sudah bisa naik kelas Tuhan. Kami bisa memasuki sekolah yang dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan akal budi, pengetahuan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat bersekolah dengan baik Tuhan, sebagai anak Tuhan dalam bersekolah, walaupun saat ini kami masih dalam pendidikan online. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah Tuhan, sehingga mereka bisa mengelola negara ini dengan baik Tuhan, bisa memberikan solusi sehingga kami bangsa Indonesia bisa melewati masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, keadaan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami akan menaikkan doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami selaku anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, karena kami datang berdoa kepadamu melalui doa sempurna yang diajarkan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya, silakan berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus selalu menjaga dan memeliharakan kita. Karena itu kita harus menjadi anak terang, anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, tetap berdiri kita menyanyikan pujian Aku Anak Terang. Kita pakai gerakan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita mau terima berkat Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita. Sampai berjumpa di ibadah minggu selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.